الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Rabbi firni wa walidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-Qur'anu sha'bun. Ya. Wa ruwiya, dan juga diriwayatkan anhu saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu iku qala sapa Rasul Al-Quran utawi Quran itu sha'bun angel, mustas'abun ya kang dianggap angel, alaman ing atas wong karoha yang gede sapa manhu ing Quran. Wa huwa hale utawi Quran iku al-hukmu hukum. Faman moko utawi sapane wong istamsaka berpegangan kekekalan sapa man bihadisi kalawan hadis ingsun, wa fahim lan faham sapa man hu ing hadis hu ing Quran, wa hafidho lan menghafal atau menjaga sapa man hu ing Quran, ja'a moko bakal teko sapa man, ja'a moko ya teko sapa man ma'al Qur'an serta Al-Qur'an. Wa man tahawana bil Qur'an, wa man utawi sapane wong tahawana kang meremehkan merendahkan sapa man bil Qur'an kalawan Qur'an wa hadisi dan hadis ingsun, ya khasira maka bakal rugi sapa man ad-dunya ing dunya wal akhirah. Umirtu perintah sapa ingsun ummati ing umat ingsun ayak khudu yato ngalap cecekalan berpegangan sapa ummati biqauli kalawan omongan ingsun hadis, wa yati'u lan padha taat sapa ummati amri ing perintah ingsun, wa yattabi'un dan padha manut mengikuti sapa ummati sunnati ing sunnah ingsun. Faman radiya biqauli faqad radiya bil Qur'an. Faman maka utawi sapane wong radiya ridha sapa man biqauli kalam omongan ingsun, faqad radiya maka teman-teman ridha sapa man bil Qur'an kalawan Qur'an. Wa man raghiba an sunnati, wa man utawi sapa wong raghiba ketingan. Raghiba kalau mutaaddi dengan huruf jam'an itu berarti benci. Raghiba kalau gandengannya an, ada gandengannya fi. Kalau raghiba an artinya hate, to hate. Jadi ya. Kalau raghiba fi, to love. Raghiba an, raghiba fi.
Waman utawi sapane wong raghibah an keting an sunnati saking sunnat ingsun falaisa mongko ora ono sapa man ora ono iku minni dianggap saking umat ingsun. Gimana nggak sampai dianggap umat ingsun? Wong Hadratus Syekh aja kita semua rebutan dianggap santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, apalagi ini sampai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni falaysa min ummati. Kalau sudah tidak dianggap umatnya Rasulullah, artinya dia tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Besok tidak dikenal di hari kiamat. Tuba kita dianggap umat yang paling berharga, yang paling bejo, karena kita umat yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak satu zaman dengan Rasul, tidak satu masa, tidak satu geografis dengan Rasul, sangat jauh lokasinya, zamannya, tapi kita beriman. Ya, Tuba, beruntung kita tidak pernah dekat. Kenapa saya sampaikan kemarin itu? Kalau kita diberi kesempatan hidup satu zaman dengan Rasulullah, belum tentu iman kita seperti para sahabat. Gitu loh ya. Para sahabat diajak apa saja iya, saking luar biasanya keimanannya kepada kuatnya keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita apa? Ujiannya apa? Nggak usah membayangkan seperti imannya sahabat. Ya ibadah kita sajalah. Gimana diajak ngaji, diajak puasa, diajak ibadah, diajak berbuat kebaikan. Itu indikator. Kalau sholat aja masih ngantuk, sholat aja masih malas, sholat aja masih nunggu nanti bacaan ayat terakhir baru berdiri. Lah gimana nunggu akan hidup di zaman Rasulullah orang kayak begitu? Dia pasti jadi pengikut setia Abu Jahal. Iya kan? Sholat aja masih ada alasannya. Sepijol, meluruskan sikil. Masya Allah, berdiri 10 menit aja sudah legrek apa? Ya Allah, itu mau jadi umat Rasulullah yang hidup di zaman Rasulullah, yang sekali bacaannya saja yang namanya sahabat Rasulullah itu baca ayat-ayat Al-Ikhlas saja itu bisa mulai dari maghrib sampai isya, itu kulhunya itu. Makanya surat pendek-pendek gak ada. Rasulullah pasti menegur, gak ada hadis Rasul yang menegur para sahabat yang membaca ayat panjang-panjang. Kenapa? Yang pendek-pendek aja panjang. Qul huwallahu ahad itu bacanya bisa 3 jam itu. Kita enggak. Al-Baqarah aja 10 menit. Kayak Sayyidina Abu Bakar itu. Gua kira dia enggak hafal Quran. Kenapa? Karena setiap membaca pasti penghayatannya kan. Baca Al-Fatihah aja bisa 5 jam itu. Sampai ke waladdolinnya itu loh. Kenapa? Karena setiap ayat, setiap bacaan dia karena beliau hadir pada saat ayat itu turun. Jadi peresapannya memang luar biasa. Kalau kita kan enggak, ayat adab, ayat rahmat lewat aja. Waladhdallin biasa-biasa saja. Kalau Sayyidina Abu Bakar setiap baca Fatihah itu tumbuh umatnya satu. Ya Pak. Rasulullah ketika sampai ke ayat fastaqim kama umirta langsung. Kita kan enggak, ayat sujud aja bingung ini sujud apa enggak.
Itulah kelebihan kita, ya, dibanding para sahabat. Iya. Gimana kalian bermimpi orang-orang di luar yang begitu lupa harus meniru zaman Rasulullah? Legetes, zaman enak saja kamu ibadah kayak gitu, apalagi zaman tidak enak. Zaman Rasulullah, kalau usah zaman Rasulullah, zaman sebelum kemerdekaan aja, ya kan? Kamu kan bisa membayangkan. Atau zaman sekarang saja, yang ketika kamu KKN sholatnya beda ketika di pondok. Ya kan? KKN di tempat yang sulit air. Wah, itu aras-arasan biasa itu. Gimana mau kembali ke zaman Rasulullah, nggak ada apa-apanya jelas. Ya, maka sungguh beruntung kita hidup di zaman sekarang, zaman yang serba modern, sama semua fasilitas ada. Tapi palesnya juga sama dengan umatnya Abu Jahal. Ya, pancet aja. Gimana? Gak usah zaman para sahabat lah, ya, para zaman ulama. Ceritanya gak usah ulama-ulama, orang muassis pesantren saja, kayak misalnya yang masyhur muassis mana, Lirboyo atau Teguh Abdul Syekh sudah terkenal ya. Lirboyo saja atau di Hasan Buntet Cirebon, itu kalau beliau tuh siklus hidupnya itu habis mulang santri, selesai jam 10, istirahat 2 jam, langsung bangun, tidur, bangun jam 12 sampai subuh itu sholat. Jadi istirahat itu kadang nggak sampai 1 jam. Persaksian keluarga, sholat mulai jam 12 sampai subuh. Ya sama lah, kita nunggu subuh sampai tidak sholat, ya. Sahur ke warung kan udel sampai melek. Soal subuh suruh wiridan aja orang betul suaranya piye mono ayo turun. Itu mau hidup zaman Rasulullah. Falaisa minni. Nah, maka ini jangan sampai Al-Quran, apa maksudnya, so'bun mustas'abun ala man karoha. Iya, kalau kamu sudah tidak nyambung hati kamu dengan Al-Quran, jangan paksa baca Al-Quran. Tersiksa kamu. Benar, itu maksudnya so'bun mustas'abun begitu. Kalau hati kamu sudah nggak nyambung dengan Al-Quran, dipaksa baca Al-Quran, 1 kalimat itu sudah ketiduran. 1 ayat, aku tersiksa sekali. Nggak mau Al-Quran dibaca orang yang tidak nyambung. Karena pahala Al-Quran adalah pahala qiraah, pahala membaca, bukan ibadah ya, tapi pahala membaca. Jadi qiraatil Quran, qiraati lafzil Quran, qiraati harfil Quran itu berpahala. Wala aqulu alif lam mim bal aqulu alif lam mim al alifu wal lam wal mim, kata Rasul. Pahala membaca Al-Quran, ingat, membaca Al-Quran, qiraah. Membaca Al-Quran itu pahalanya adalah pahala membacanya. Tidak ada hubungannya niatnya apakah baik atau tidak baik, tidak ada hubungannya. Membacanya tetap berpahala. Apakah kamu niat dipuji, beda dengan sholat. Sholat kamu niat lain, habis sudah sholatnya hangus. Tapi Al-Quran kamu niat pamer, niat sombong, tetap
Ya sombongnya tetap dosa, baca Al-Qurannya dapat pahala. Pakpo. Makanya persyaratan sholat, rukun sholat, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Tidak boleh kamu ketika Allah Akbar di hati, batal sholatnya. Nggak ada namanya membaca Ciri membaca apa? Mulutnya, bibirnya, walaupun tidak keluar suara. Jadi orang sholat nggak bisa itu Allahu Akbar terakhir kalau sendirian. Sama juga dengan berjamaah. Cuman kalau berjamaah kan dibantu bacaan imam. Enaknya di sana kamu aman. Tapi kalau sendiri Allahu Akbar menang. Kayak kamu kalau diajak wiritan menang gitu. Aku cuma lihat benda sekitar kok jauh semua. Kalau ada sekitar ada sandal apa ya kan enak itu tak lempar gitu. Suruh kabeh kesel deh. Saya wiritan pakai mic itu maksudnya biar kamu itu mau jadi umat Rasulullah ember. Jadi baca ketika kita sholat harus qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Membaca ya harus mulutnya harus ada suara minimal didengar oleh telinga sendiri minimal. Kalau kamu nggak ada unsur pembacaan batal sholatnya. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun ya son. Nggak membaca ya loh, tapi di hati ngobon dia baca. Nggak ada membatin Fatihah, nggak ada rukun sholat membatin Fatihah rawono, tapi baca Fatihah. Nah itu so'abun mustas'abun. Al-Quran kalau kamu nggak nyambung nggak usah baca, jangan dipaksa. Terus kapan nggak pernah nyambung? Ya resiko kamu bang jauh dari Al-Quran. Ya. Naudzubillah, jangan sampai. Nah Ramadan ini kamu target sudah tuh berapa yang baca di sini? Oh, Disempat. Ya, kalau bisa seminggu atau minggu itu. Kalau nggak bisa ya 3 hari sekali gitu. Baca kalau waktu senggang. Ngajinya saya tuh akan ngaji kalau tidak ngimami. Saya ingin hatam kalau bisa itu. Kalau ngaji subuh nggak yakin saya. Pokoknya habis subuh saya ngaji. Tapi yang potonganmu itu bahas nanti kalau kalau tembok lah gitu. Tidak wiritan orangmu nggak betul. Tapi hafalan tetap habis subuh. Wah. Dia tidak berdiri kan semangat. Ya. Kalau dia udah ngaji nggak semangat. Saya minta sama Ustaz sama Ansori tetap habis tarawih malam apa belum? Kalau Selasa sama selain itu nanti saya ya. Al-Quran sa'bun mustas'abun ala man qara'a. Wahwa al-hukmu itu menjadi hukum. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Amalun utawi amal qalilun kang sedikit fi sunnatin ing dalam sunnah itu khairun lebih bagus min amalin saking perbuatan kasirin kang akeh fi bid'atin ing dalam bid'ah. Maksudnya apa? Saya sampaikan al aslu fil ibadah haram at-tahrim. Dalam hal ibadah maka kita harus berdasarkan tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah itu nggak boleh ngarang. Ibadah tidak ada ibadah ijtihadi. Ibadah itu bersifatnya ta'abbudi, bukan ijtihadi, apalagi ta'abbudi. Dan subuh 2 rakaat ya sudah gitu laksanakan. Waktunya puasa ya mulai dari imsak sampai ghurub syams ya sudah itu. Nggak boleh kamu tambah. Menambah itu namanya bid'ah. Ya. Menambah ibadah yang tertera dalam rukun Islam dan rukun iman itu bid'ah. Tapi dalam hal muamalah ya harus bid'ah. Nggak ada muamalah tidak bid'ah itu. Ya, perkembangan kehidupan ini memaksa muhtasim terus memperbaharui, gitu kan? Kehidupan ini berkembang ke arah modernisasi, terus berkembang. Sunnatullah itu sudah berkembang. Kehidupan itu berkembang dan senantiasa berkembang. Maka dalam hal muamalah kita harus yaduru fa'ilati wujudan wa adama. Di situ ada kaidah fikih itu berlaku, ya, mengikuti arah perkembangan itu, ya, mengikuti arah perkembangan dinamisasi. Makanya al-Islamu itu apa? Ya'lu wa la yu'la. Al-Islam itu muruna. Al-Islam itu dinamis. Dinamis dalam artian aspek selain ibadahnya itu. Tapi dalam konteks ibadah, perkembangan harus ikut ibadah. Dalam konteks muamalah, muamalah itulah ikut perkembangan, gitu loh, dibalik. Nggak bisa, jangan dibolak-balik. Makanya amalun qalilun fi sunnatin ini maksudnya ibadah yang sedikit dalam hal sunnah. Maksudnya kita mengerjakan amal ibadah sunnah, ya, walaupun hanya 2 rakaat, tapi itu betul-betul sunnah, ada asarnya dari Rasul, ada perintahnya dari Rasul, ada takrirnya. Maka itu jauh lebih baik kamu mengerjakan ibadah sholat 100 rakaat tapi tidak ada asarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mutamassaku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Al-mutamassaku tawi orang yang berpegangan. Al-mutamassiku tamassaka ya tamassaku mutamassikun. Al-mutamassiku utawi orang yang berpegangan di sunnati kalan sunnat ingsun inda fasadi ummati ing dalem nalikane wis rusaknya umat ingsun zaman akhir iku lahu maring mutamassik ajru mi'ati syahidin utawi pahala 100 orang mati syahid. Orang yang berpegangan pada sunnah Rasul, ini yang dimaksud apa? Dalam konteks ibadah tidak mengikuti perkembangan zaman yang harus ibadah itu menjadi ukuran bagi zaman. Tapi dalam konteks muamalah itu mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilainya yang terus dijadikan pegangan. Misalnya dalam hal
transaksi harus antarodin. Bagaimana bentuk antarodinnya? Itu mengikuti perkembangan antarodin. Dulu harus kontan dan biyadin, harus ijab kabul. Sekarang transaksinya pakai dengan mesin. Kan nggak ada ijab kabul. Kamu misalnya dengan di supermarket, pemiliknya siapa itu? Saya Joko kan bukan pemilik. Dia saya beli ya saya jual, dia nggak sah, kamu bukan pemilik kok, kamu pekerja di situ. Ya, berkembang. Tapi dengan pola sistem di display, sudah ada penjaga, sudah ada ini taukil kayak begitu, berarti itu bentuk ijab kabulnya adalah transaksi itu. Berkembang dengan mesin, ya berarti kalau sudah memenuhi persyaratan sehingga mesin mengeluarkan barang, berarti sudah halal ridho pemilik barang itu, kan gitu. Ya kan? Kamu beli di mesin, beli di bandara kan banyak aqua apa itu kan, masukkan uang, pencet pilih keluar. Jadi saya yang punya minuman itu, etalase itu sudah menentukan ridhonya itu dengan persyaratan itu. Kalau kamu memasukkan koin sekian, saya ridho kamu ngambil barang ini, kan gitu. Masuk seret, keluar. Gak mungkin kamu beli Pepsi Cola misalnya 1.000, kok keluar misalnya es teh. Ada mungkin itu ya. Ya ridho itu namanya ya. Jadi sudah perkembangan, tapi tetap asas antarodinnya tetap berlaku. Formatnya berkembang, apalagi sekarang sudah pesan apa yang kamu sering antar itu, tidak ikut-ikutan Lazada atau Shopee itu ya, itu mana orang nggak jelas itu ya. Kamu sudah bentuk antarodinnya itu sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap antarodin. Saya kalau mau beli ini persyaratannya ini, ya sudah saya penuhi, saya ridho memenuhi syarat ini, maka penjualnya ridho mengeluarkan barangnya menjual kalau sudah dipenuhi syaratnya. Al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu adru mi'ati syahidin. Wa qala alaihi salatu wassalam wa qad abi maktubin min at-taurat fi katifin kafa bi qaumin hamqan wa dalalan ayyarghabu amma ja'a bihim nabiyuhum ila ghairi nabiyihim aw kitabin ghairi kitabihim walau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i wa sabaqa qariban ma'na al-mutabi'ah fi kalamil hakim at-Tirmidzi. Wa qala alaihi salatu wassalam wa qad ji'a bi maktubin, wa qad ji'a teman-teman ditekakan bi maktubin kalawan tulisan minat Taurat saking kitab Taurat fi katifin, fi katifin ing dalam katifin itu apa namanya, pelepah balung, tapi yang dari balung, dari tulang. Kafa biqaumin hamqan wa dhalalan, kafa cukup biqaumin kalau kaum hamqan apane, hamqan rumpungnya, dungunya, bodohnya. Hamqan itu orang yang tidak punya hidup, itu rumpung, punya hidup tapi masuk ke dalam, itu namanya hamqan ya. Itu bahasa simbolik. Wa dhalalan, dan sesatnya. Apa itu? Ayyarghabu amma, ayyarghibaan, sama ya. Ayyarghabu amma yang tersengit sapa kaum amma saking perkara
ja'akan kawa taqqa bihi kalawat ma sapa nabiyuhum nabi kau ila ghairi nabihim maring liyane nabi kau au kitabin atau kitab ghairi kitabihim maring sakliyane kitabe kau. Nah, sekarang sudah terjadi, kitab sucinya udah diganti, ya toh? Perjanjian baru, ada perjanjian lama, Old Testament, New Testament. Makanya di kalangan mufassir itu terjadi perdebatan tentang ahlul kitab itu ada atau tidak ada. Ahlul kitab itu siapa? Umat yang mendapatkan kitab suci dari Allah, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Selain Al-Quran ya, Injil, Taurat, Zabur itu ahlul kitab as-samawi. Cuman problemnya kitabnya sekarang sudah ditahrif, sudah dirubah, maka sudah tidak asli lagi, mereka disebut sebagai ahlul kitab karena kitab sucinya sudah dirubah-rubah. Afatat ma'una ayyu'minu lakum wa qad kana barikum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Jadi pada zaman Rasulullah saja kitab suci mereka sudah dirubah-rubah, berarti sudah tidak murni, hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Hanya Al-Quran yang terjaga, selain itu tidak ada. Buktinya apa? Bahwa kitab itu, Al-Quran adalah kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah. Apa? Satu, tidak ada perubahan. Yang kedua, manusia bisa menghafal. Tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang umatnya bisa hafal kitab suci. Tidak ada, kecuali Al-Quran. Gak ada pendeta yang hafal Injil, itu gak ada. Bahasa Injilnya juga macam-macam. Taurat gak ada. Al-Quran ada. Ya, itu cirinya. Karena memang Allah dijaga, bentuk penjagaannya adalah ada umatnya yang menghafal Al-Quran. Walau kana Musa wallahu a'lam. Al-Fatihah. Sampai keringetan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.